Halo pembelajar cyber, selamat datang di kursus Cyber Security Incident Response Team atau biasa disebut dengan CISERT, dipersembahkan oleh ID Care Universitas Indonesia dengan saya, Siti Rahmawati, yang akan menemani peserta untuk belajar sepanjang kursus ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk kita memahami tujuan utama dari kursus ini. Melalui kursus ini, para peserta diharapkan mampu memahami bagaimana menerapkan pengetahuan terkait keamanan siber ke dalam kegiatan praktis dari sebuah CISERT atau Computer Security Incident Response Team. Tujuan dari pembelajaran kursus ini yaitu pada modul 1, diharapkan pembelajar dapat memahami istilah keamanan siber dan CISERT serta teknik, taktik, dan juga prosedur dalam menangani insiden. Di sini kita akan belajar bagaimana memahami pola dan juga metodologi serangan yang sering terjadi. Lalu kita akan menjelaskan bagaimana cara mendirikan sebuah CISERT. Kita akan membahas langkah-langkah membangun tim yang efektif dari sebuah CISERT. Dan juga menjelaskan bagaimana tata kelola sebuah CISERT itu. Bagaimana pembelajar akan memahami tata kelola dari sebuah CISERT termasuk dalam kebijakan, struktur, dan juga prosedur. Pada materi ini juga menjelaskan fungsi dan peran dari sebuah CISERT. Kita akan mendalami tugas-tugas inti dari tim ini serta tanggung jawab dari setiap anggotanya. Lanjut pada modul 2, diharapkan pembelajar dapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, kebijakan teknis, pengelolaan, operasional, dan pengaturan komunikasi untuk sebuah CISERT. Di sini kita akan belajar bagaimana memastikan tim memiliki alat dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Dan juga mempersiapkan skenario untuk melakukan simulasi keamanan siber, di mana hal ini akan melatih setiap anggota tim dalam menghadapi skenario insiden yang nyata melalui latihan yang terencana. Kita lanjutkan pada modul 3, diharapkan pembelajar dapat mendemonstrasikan cara mengakuisisi data, dan juga pemetaan aset. Pembelajar akan belajar cara mengumpulkan data yang relevan, serta memetakan aset organisasi untuk mengidentifikasi risiko potensial dengan lebih efektif. Lalu kita juga akan belajar untuk melakukan proses penanganan insiden. Kita akan membahas langkah-langkah praktis dalam menangani insiden dalam keamanan siber, mulai dari deteksi, respon, hingga pemulihan. Lalu dilanjutkan untuk menganalisis kemungkinan serangan dan menyusun laporan ancaman, di mana kemampuan untuk memahami pola serangan, menganalisis ancaman dan potensial, dan menyusun laporan ancaman akan menjadi bagian yang penting dalam peran Anda. Pada modul 4, diharapkan pembelajar dapat menjelaskan aktivitas SOC atau Security Operations Center. Pembelajar dapat memahami tugas dan fungsi utama dari sebuah SOC, termasuk pengawasan jaringan, deteksi dan ancaman, dan juga koordinasi dalam merespon insiden. Diharapkan pembelajar dapat mengklasifikasikan insiden dalam triase insiden. Pembelajar dapat mempelajari cara menentukan prioritas insiden berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya, sehingga tindakan yang diambil lebih terarah dan efisien. Kita lanjutkan pada modul 5, diharapkan pembelajar dapat menganalisis bukti forensik. Dalam modul ini, pembelajar mempelajari cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan juga menganalisis bukti digital untuk mendukung investigasi keamanan siber. Lalu pembelajar dapat menjelaskan mitigasi dan pemulihan insiden, serta koordinasi penanganan insiden. Pembelajar dapat memahami langkah-langkah untuk memitigasi dampak insiden, memulihkan sistem ke kondisi normal, dan memastikan koordinasi yang baik di antara semua pihak yang terlibat. Pada modul ini juga diharapkan pembelajar dapat mengembangkan rencana dalam merespon sebuah insiden. Pembelajar akan belajar menyusun rencana respon insiden yang terstruktur, termasuk panduan langkah-langkah untuk menghadapi berbagai jenis insiden keamanan. Pembelajar pada modul 6 diharapkan dapat menganalisis kerentanan berdasarkan manajemen kerentanan pada modul ini. Pembelajar akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan
dalam sebuah sistem, serta menerapkan prioritas untuk penanganan sebuah insiden, dan pembelajar diharapkan dapat membuat laporan yang berisikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan keamanan berdasarkan analisis kerentanan yang telah dilakukan. Pembelajar pada modul 7 diharapkan dapat menjelaskan aktivitas bagaimana sebuah pengetahuan dan juga informasi berdasarkan kerangka kerja FIRST, yaitu versi 2.1. Anda dapat mempelajari cara menyusun dan menjalankan program transfer pengetahuan yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan kemampuan anggota tim CISERT, serta sesuai dengan standar internasional dalam kerangka kerja FIRST CISERT 2.1. Pembelajaran pada modul 8 diharapkan dapat menjelaskan mengenai X1060 Cyber Defense Centers atau CDC. Modul ini akan memperkenalkan konsep Pusat Pertahanan Cyber atau CDC berdasarkan standar X1060, termasuk peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung keamanan siber organisasi. Lalu pada modul ini kita menjelaskan proses pembangunan, pengelolaan, dan evaluasi CDC. Pembelajar akan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun CDC, mengelola operasionalnya secara efektif, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan CDC terus berjalan sesuai dengan tujuan. Pembelajar pada modul 9 diharapkan dapat melakukan penilaian tingkat kematangan dari sebuah CISERT. Dalam modul terakhir ini, pembelajar akan mempelajari cara mengevaluasi tingkat kematangan sebuah CISERT termasuk analisis terhadap kapabilitas, struktur, dan kinerjanya, guna mengidentifikasi peluang untuk pengembangannya di kemudian hari atau di lanjutannya. Halo pembelajar cyber, sebelum memulai pelatihan ini, ada beberapa persyaratan dasar yang perlu dipenuhi oleh para peserta. Salah satu persyaratan utamanya adalah para peserta harus sudah memiliki sertifikat kelulusan untuk memiliki 2 mata pelajaran keamanan cyber yang umum seperti pelatihan basic awareness, meliputi pengetahuan tentang ancaman keamanan siber, dasar dan langkah-langkah pencegahannya, lalu pengguna aman atau secure user mengajarkan praktek terbaik untuk memastikan keamanan saat menggunakan perangkat atau sistem teknologi informasi. Atau manajemen layanan IT atau ITSM, IT Service Management, berfokus pada bagaimana mengelola layanan teknologi informasi dengan aman dan efisien.